Halo teman-teman, kali ini saya akan menceritakan kisah nyata seseorang yang disiksa oleh jin. Karena lalai memberikan sesaji dan melanggar pantangan, jin pesugihan itu akhirnya berbalik menyiksanya. Tanpa berlama-lama kita lanjut ke ceritanya. Saat itu usia Suryo masih sekitar 20 tahunan. Sebagai pemuda desa yang hidup miskin, Suryo diliputi keminderan. Dia jadi kurang pede dalam pergaulan. Apalagi wajahnya tergolong tidak tampan, hanya pas-pasan. Namun, cinta memang tak pandang bulu. Cinta memang tak pernah mengenal kasta. Tanpa sepengetahuan siapapun, diam-diam, Suryo menyimpan perasaan itu pada Yati, gadis cantik yang tinggal satu kampung dengannya. Tak tahan memendam perasaan, Suryo nekat menyampaikan hasrat hatinya kepada si gadis idaman. Sayangnya, cinta Suryo ditolak mentah-mentah oleh Yati. Bahkan dengan terang-terangan Yati mencemuh dan mengejek Suryo. "Cah edan, tidak mau berkaca, siapa yang mau sama sampeyan? Muka kayak monyet gitu." Demikian ujar Yati menghina. Hati Suryo jadi terluka karenanya. Dengan menyimpan perasaan dendam, dia lalu pergi ke seorang dukun untuk meminta bantuan gaib. Dia meminta ajian pengasihan pun agar bisa memeluk Yati. Si dukun rupanya tak keberatan membantunya. Singkat cerita, dengan hanya bermodalkan selembar rambut milik Yati yang diambil Suryo secara diam-diam sebagai media pelet, akhirnya Yati berhasil ditaklukkan. Gadis yang pernah menghinanya itu datang ke rumahnya dan merengek-rengek minta dinikahi. Yati sungguh jatuh cinta setengah mati pada Suryo. Kejadian yang sangat aneh ini sempat membuat keluarga Yati sedih. Meski mereka tahu Yati seperti terkena guna-guna, namun mereka tak bisa berbuat apa-apa karena aji pelet yang dilancarkan Suryo tergolong tingkat tinggi. Meski mereka sudah mencari orang pintar untuk mengobati Yati, namun selalu saja gagal. Untuk memendung aib yang lebih besar lagi, keluarga Yati akhirnya merestul perkawinan Yati dengan Suryo. Namun meski mengizinkan Suryo menikahi anaknya, orang tua Yati memberikan sebuah syarat yang harus dipenuhi Suryo. Syarat itu adalah Suryo harus bisa memberikan kehidupan yang lebih baik. Mereka tidak mau Yati hidup miskin dan menderita seperti keluarga Suryo. "Kalau sampai anakku ditelantarkan dan hidup dalam kemiskinan, maka aku tak segan menceraikan kalian. Aku akan ambil anakku kembali." Demikianlah ancam ayah Yati. Suryo menyanggupi permintaan mertuanya. Walau sebenarnya cukup berat untuk dipenuhinya. Bagaimana tidak berat dengan status pengangguran dan orang tuanya yang miskin? Mungkinkah dia bisa memberikan kehidupan yang layak bagi istrinya? Untuk makan sehari-hari saja, Suryo masih tergantung pada orang tuanya yang hanya bermata pencaharian petani. Akhirnya tak ada jalan lain yang bisa ditempuh kecuali mendatangi. Ya, setelah sukses memeluk Yati, tampaknya Suryo ketagihan ingin mengatasi kesulitan hidupnya dengan jalan mistik. Dia ingin mendapatkan kekayaan dalam waktu relatif singkat. Dia sering mendengar tentang ritual pesugihan yang bisa membuat orang kaya mendadak. Walau harus menempuh resiko tidak ringan, Suryo akan menempuh jalan itu. Dia kembali mendatangi dukun yang pernah menolongnya. Tapi tidak seperti saat pertama datang dulu. Kali ini sang dukun sempat memperingatkannya. "Maaf, Nak Suryo. Bukannya aku tidak ingin membantumu, tapi hal ini mengandung resiko yang berat. Kamu harus mempersembahkan tumbal dari keluargamu sendiri sehingga bisa tercapai keinginanmu itu. Selain itu, kamu juga harus bisa merawat dengan telaten kekuatan gaib yang akan membantumu mencarikan harta kekayaan. Apakah kamu sanggup menghadapinya?" kata sang dukun. "Saya sanggup, Ki. Saya capek hidup jadi orang miskin. Saya siap menghadapi resiko apapun juga," sahut Suryo dengan mantap. Tapi Nak Suryo, kekuatan gaib yang membantu mencarikan kekayaan ini tergolong ganas dan tingkat tinggi. Jika sampai engkau membuatnya kecewa, semisal tidak memberikan sesaji tepat waktu atau melanggar pantangan yang harus dijalani, bisa-bisa makhluk gaib itu akan mengamuk dan berbalik menyakitimu, sambung dukun itu.
Saya siap menjalaninya dengan baik, Ki, tegas Surya. Sang dukun termenung sejenak. Karena Suryo tampaknya sudah sangat mantap, akhirnya sang dukun mengabulkan permintaannya. Baiklah, nanti saya akan tuntun Nak Suryo mendapatkan aji pesugihan itu, katanya setelah diarn untuk beberapa saat lamanya. Begitulah, dengan tuntunan sang dukun, Suryo mulai melakukan beberapa ritual untuk memanggil kekuatan gaib yang bisa membantu mendatangkan kekayaan dalam waktu singkat. Salah satu ritual yang harus ditempuh Suryo adalah keharusan menjalani lelaku di tengah hutan yang sangat wingit. Namun, karena tekadnya yang sudah bulat, dia tidak merasa gentar sedikit pun. Setelah menjalankan ritual pesugihan itu, Suryo kembali ke kampung halamannya. Sesampainya di rumah, Suryo mendapat kabar buruk, ayahnya meninggal dunia. Kematian ayahnya yang terkesan wajar, disadari Suryo sebagai bentuk tumbal pertama yang telah dipersembahkannya. Hatinya sedih juga, namun segera disingkirkannya perasaan itu. Selanjutnya, Surya menjalani hidup seperti biasa, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Walau sekarang dia sudah memiliki ilmu pesugihan, bukan berarti uang akan datang begitu saja. Dia tetap harus bekerja sebagai jalan untuk mendatangkan kekayaan. Pekerjaan yang dijalaninya adalah berdagang. Mula-mula dia berdagang bakso keliling, tapi tidak seperti kebanyakan pedagang bakso lain yang begitu susah mengais rejeki. Suryo sebaliknya, dagangannya selalu laris, bahkan kemudian berkembang menjadi besar. Jika tadinya berdagang memakai gerobak, kini sudah membuka warung sendiri. Kehidupan Suryo pun berubah menjadi lebih berada. Banyak orang yang kagum dan takjub dengan perkembangan hidup Suryo yang begitu pesat. Dalam waktu relatif tidak lama, Suryo bisa merubah hidupnya sebagai orang kaya. Dia bisa membeli tanah, membangun toko, membangun rumah, membeli perabotan mewah, dan membeli kendaraan. Namun perubahan hidup Suryo itu bukan tanpa kecurigaan orang-orang di sekitarnya. Mereka mencurigai kekayaan yang didapat Surya dilakukan dengan cara tidak wajar. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kejadian aneh yang melingkupi hidup Surya. Setiap kali istrinya Yati melahirkan anak, selalu bayinya mengalami kematian. Hanya satu orang anak Suryo yang hidup, tapi anak itu mengalami cacat mental. Para warga menduga anak-anak Suryo yang mati itu digantikan sebagai tumbal. Untuk menghilangkan kecurigaan orang-orang, Suryo kemudian mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak angkat. Biasanya bayi orang miskin yang tidak kuat membayar biaya persalinan. Anak-anak itu ditampung di rumahnya. Dia menjanjikan akan merawat dan menyekolahkan mereka hingga dewasa. Ada 3 orang anak angkat yang diasuh oleh Surya. Karena mereka tidak mengalami nasib naas seperti anak kandung Suryo, dugaan menumbalkan anak pun akhirnya sima. Untuk menghilangkan kecurigaan orang-orang, Suryo kemudian mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak angkat. Biasanya bayi orang miskin yang tidak kuat membayar biaya persalinan. Anak-anak itu ditampung di rumahnya. Dia menjanjikan akan merawat dan menyekolahkan mereka hingga dewasa. Ada 3 orang anak angkat yang diasuh oleh Surya. Karena mereka tidak mengalami nasib naas seperti anak kandung Suryo, dugaan menumbalkan anak pun akhirnya sima. Sementara itu, Suryo yang telah hidup mapan dengan memiliki banyak usaha, mulai dari pertokoan, armada angkutan, perdagangan hasil bumi dan tanah perkebunan yang cukup luas, merasa tidak puas dengan apa yang sudah dimilikinya. Setelah kekayaan didapat, kini ada lahan lain yang ingin dinikmatinya, yakni kedudukan sebagai pejabat. Kebetulan di desa tempat tinggalnya ada pencalonan kepala desa. Surya ikut mencalonkan diri.